Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas inventory dengan review jurnal, di mana dosen pengampunya itu adalah Ibu Dr. Indrawati, SSI, MSI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wahyuni Aprianingsi dengan NIM 08011182227042. Di sini terdapat judul jurnal yang akan saya review yaitu dengan Optimization of Inventory Management in the Supply Chain, yang dimana penulisnya itu ada Giorgio, ada Lily, dan Mariam. Yang dimana tahun terbitnya itu adalah pada tahun 2021. Dengan mengakses link jurnalnya tertera di layar. Baik, di sini terdapat tujuan penelitian pada jurnalnya, yaitu adalah untuk mengembangkan model optimasi matematis dan sistem informasi berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi manajemen persediaan dalam rantai pasok atau supply chain. Secara spesifik, tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, menentukan tingkat persediaan optimal agar total biaya, pemesanan dan penyimpanan minimal. Yang kedua, menyusun model matematis stok yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan di sektor industri manufaktur. Yang ketiga, membangun platform perangkat lunak otomatis untuk mengintegrasikan hasil optimasi ke dalam sistem rantai pasok berbasis komputer. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian jurnal ini, yaitu pertama itu bagaimana menentukan jumlah pesanan bahan baku yang optimal untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua itu bagaimana mengatasi ketidakpastian dalam permintaan dan waktu pasokan agar proses produksi tetap berkelanjutan. Dan yang ketiga itu bagaimana menerapkan model matematis optimasi ke dalam sistem informasi berbasis teknologi agar pengelolaan persediaan menjadi efisien, transparan, dan terotomatisasi. Nah, terdapat metode penelitian pada jurnal ini. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitiannya, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analitis berbasis model matematis optimasi stok, inventory optimization model. Model yang dikembangkan merupakan bentuk penyederhanaan dari teori economic order quantity atau EOQ dan operation research atau OR dengan mempertimbangkan biaya pemesanan per batch, biaya penyimpanan per unit waktu, jumlah kebutuhan per periode, jumlah unit per batch, dan periode waktu tertentu. Baik, terdapat juga langkah-langkah penelitian yang dimana analisis situasi dan identifikasi variabel. Penulisan menganalisis permasalahan persediaan di sebuah perusahaan manufaktur yang menggunakan berbagai bahan baku, misalnya material kaca dan dengan berbagai komposisi. Yang B itu ada formulasi model matematis, yang dimana fungsi biaya total dari setiap jenis bahan dirumuskan sebagai berikut ini, yang dimana tujuannya adalah meminimalkan fungsi C dengan memilih nilai NI yang optimal. Yang kecil itu ada proses optimal dengan melakukan turunan terhadap NI yang dimana diperoleh kondisi optimal. Artinya, biaya total minimal tercapai ketika biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Nah, kemudian ada pengembangan sistem IT, yang dimana yang pertama itu model matematis diintegrasikan ke dalam sistem berbasis Visual Studio NET Framework 45 dengan SQL Server 2016 sebagai basis data. Yang kedua itu penggunaan dapat berintegrasi melalui antarmuka yang dibuat dengan WVF Windows Presentation Foundation, memungkinkan pemantauan stok secara waktu nyata atau real time. Nah, selanjutnya itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil matematis. Model optimasi berhasil menunjukkan bahwa total biaya persediaan minimum dicapai ketika jumlah pesanan setiap kali replenishment mengikuti formula dengan rumus NI bintang. Nah, nilai ini menunjukkan hubungan timbal balik antara biaya pemesanan dan penyimpanan. Jika biaya penyimpanan meningkat, pesanan optimal menurun.
Jika biaya pemesanan meningkat, maka pesanan optimal naik. Hasil ini sejalan dengan teori EOQ, tetapi model ini disesuaikan untuk banyak jumlah atau multi item dalam sistem manufaktur kompleks. Yang kedua itu aplikasi dan implementasi sistem. Yang dimana sistem yang dikembangkan memungkinkan perusahaan untuk yang pertama itu melihat jumlah stok, nilai dan lokasi material dalam waktu nyata. Yang kedua, mengatur siklus pengisian ulang otomatis. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan manual dalam manajemen stok. Kemudian yang ketiga itu pembahasan. Penulisan ini menekankan pentingnya sinergi antara model matematis dan sistem informasi, di mana model memberikan dasar teoritis, optimal stok, dan sistem informasi menerjemahkan model menjadi aplikasi praktis. Ya, kemudian dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menghemat biaya operasional, meningkatkan reliabilitas proses produksi, mengantisipasi perubahan permintaan dan waktu pesanan lebih cepat. Nah, baik. Untuk itu, saya sudah mereview dari jurnal tersebut yang dimana hasil reviewan tersebut yaitu yang pertama terhadap aspek umum. Yang secara umum, jurnal ini memiliki struktur yang ringkas dan padat. Namun, hal tersebut menyebabkan ke dalam analisis ilmiah menjadi terbatas. Artikel tidak menyajikan bagian literatur review yang eksplisit, padahal bagian ini penting untuk menunjukkan posisi riset dalam konteks penelitian sebelumnya. Penulis hanya mencantumkan referensi di bagian akhir tanpa pembahasan kritis mengenai relevansi masing-masing penelitian. Dengan mengakibatkannya, pembaca sulit menilai apa kebaruan dari model yang dikembangkan, bagaimana model ini berbeda, atau memperbaiki teori sebelumnya. Selain itu juga abstraknya itu terlalu umum dan lebih menjelaskan latar belakang rantai pasok global, bukan fokus pada tujuan empiris atau kontribusi ilmiah utama penelitian. Yang kedua itu terhadap aspek metodologi. Pendekatan matematis kurang komprehensif, yang dimana model matematis yang digunakan tuh merupakan turunan langsung dari model EOQ klasik dengan penyesuaian untuk multi-item inventory. Walaupun secara teori valid, tidak ada penjelasan bagaimana model ini mengakomodasi ketidakpastian, menangani keterbatasan sumber daya seperti ruang gedung, modal kerja, atau kapasitas produksi. Nah, yang kemudian itu tidak dijelaskan proses validasi model, yang dimana penulis tidak menyertakan ujian validasi atau verifikasi terhadap hasil optimasi. Tidak dijelaskan yang dimana itu apakah hasil model diuji terhadap data aktual perusahaan atau seberapa besar kesalahan atau deviasi antara hasil perhitungan model dengan praktik nyata, yang dimana mengakibatkan keandalan model secara empiris tidak dapat dipastikan. Idealnya, penelitian semacam ini menyertakan analisis sensitivitas atau simulasi untuk menguji stabilitas hasil optimasi terhadap perusahaan parameter biaya. Yang ke-C itu implementasi sistem IT hanya bersifat konseptual. Yang dimana itu bagian pengembangan sistem berbasis Visual Studio, NET atau SQL Server lebih menyerupakan proof of concept daripada implementasi sistem nyata. Artikel ini hanya menunjukkan diagram ERM, Entity Relationship Model, dan antarmuka pengguna atau user interface tanpa menyajikan data input atau output aktual, menjelaskan algoritma integrasi antara model matematis dan sistem database, atau yang ketiga itu menyertakan hasil uji perform sistem, kecepatan, efisiensi, akurasi, atau kemudahan penggunaan. Hal ini membuat klaim Automate Inventory Management System terdengar ambisius tetapi belum terbukti secara empiris. Yang ketiga itu terhadap aspek pembahasan dan analisis hasil. Pembahasan bersifat deskriptif bukan analitis, yang artinya penulisan
lebih banyak menjelaskan proses matematis dan desain sistem, tetapi tidak melakukan analisis kritis terhadap hasil yang diperoleh. Yang kedua itu, jurnal ini tidak membandingkan hasil modelnya dengan model lain. Yang ketiga, minim data empiris, tidak ada data numerik, grafik performa, atau tabel hasil simulasi yang menunjukkan tingkat penghematan biaya atau peningkatan efisien. Nah, dapat disimpulkan dari jurnal ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang dimana kelebihannya itu integrasi teori dan teknologi, matematika dan IT-nya itu sangat kuat, model sederhana namun aplikatif untuk berbagai industri, implementasi berbasis sistem nyata, membuat hasilnya itu praktis, tetapi terdapat juga kelemahannya, yaitu studi kasus tidak dijelaskan secara detail, hanya disebut sebuah perusahaan manufaktur tanpa data konkret, tidak ada analisis kuantitatif hasil penerapan model, misalnya tuh beberapa persen penghematan biaya yang dicapai, dan yang ketiga tuh tidak membahas faktor ketidakpastian secara mendalam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.